يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam perkuliahan agama Islam 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan materi yang berjudul karakter pribadi muslim. Baik, perkenalkan, nama saya Yunita Furi Adistiasari. Silakan hubungi saya ke nomor berikut ini atau melalui email di yunita.furi.adistiasari@umi.ac.id. Baik kawan-kawan semua, apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini? Pertama, kita akan membahas tentang makna kepribadian. Yang kedua, tentang karakteristik pribadi muslim yang ideal. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membentuk pribadi muslim yang ideal. Kemudian terakhir adalah upaya mengatasi tantangan untuk menjadi pribadi muslim yang ideal. Oke. Nah, pada pertemuan ke-13 ini saya ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk berusaha menjadi muslim yang memiliki kepribadian yang kokoh ya. Seperti apa karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang muslim memiliki kepribadian ideal tersebut? Nah, akan saya bagikan dalam materi pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari materi ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pribadi muslim yang ideal, dan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan sifat dan karakter pribadi muslim ideal dalam kehidupan sehari-hari di dalam kampus maupun di luar kampus. Selamat menikmati. Oke, kita lanjut ke slide makna kepribadian ya. Menurut Kamus KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Karakter. Nah, ini mirip dengan karakter. Pada dasarnya kepribadian itu mirip dengan karakter ya. Hampir mirip. Keduanya itu sama-sama sifat yang menyertai seseorang sehingga menjadi ciri khas ya, keunikan yang membedakannya dengan orang lain. Nah, kalau karakter itu apa ya? Karakter itu sifat-sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Tabiat watak ya, hampir mirip ya. Baik. Kepribadian seseorang dibarengi dengan akhlak-akhlak yang menunjukkan diri seseorang tersebut sehingga menjadi sesuatu yang utuh dan melekat ya. Jadi untuk membentuk kepribadian, untuk membentuk keunikan seseorang, kepribadian ini dibarengi dengan akhlak-akhlak ya. Atributnya berupa akhlak-akhlak ya yang menyertai seseorang tersebut. Misalnya ya, seorang dikatakan memiliki kepribadian baik karena ia memiliki sifat-sifat baik yang ada dalam dirinya ya. Seperti ramah, sopan, penurut, dan jujur. Sifat-sifat tersebut ya akan tampak jika ditunjukkan melalui perbuatan atau akhlak seperti murah senyum ya, maka dia dikatakan sebagai orang yang ramah. Cara bicaranya lembut dan mampu memilah kata-kata yang baik ya, yang sopan ya, maka dia dikatakan sebagai orang yang sopan, kepribadian yang sopan, ramah dan sopan. Tidak suka melawan perintah orang tua ya, tidak suka melawan, tidak suka membangkang jika diperintah. Nah, ini menunjukkan dia punya kepribadian yang penurut, jujur ya, ditunjukkan misalkan dengan perbuatan tidak suka berkata bohong ya, tidak mau mencontek ketika ujian ya, seperti itu. Meskipun mungkin nilainya jelek ya, kalau dia nggak mencontek meskipun nilainya jelek, tapi dia memilih ya bersikap jujur dibandingkan mencontek pekerjaan orang lain, seperti itu. Maka orang ini bisa dikatakan dia memiliki kepribadian yang jujur. Baik, kemudian bagaimana karakteristik pribadi muslim yang ideal itu ya? Ada 10 sifat ya, diantaranya adalah salimul akidah. Ya. Salimul akidah ya, yang pertama saya akan bacakan satu persatu. Ini akidah yang bersih, dia punya akidah yang bersih ya. Akidah yang bersih adalah akidah yang lurus ya,
sebagaimana yang dianut oleh akidahnya para salafus soleh, orang-orang terdahulu, generasi terbaik ya. Tidak tercampur dengan kesyirikan, bid'ah, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan rusaknya akidah. Meyakini rukun iman ya, baik dalam bentuk keyakinan, lisan maupun perbuatan, dan tidak mengingkari salah satu di antaranya atau sebagiannya atau seluruhnya. Nah, itu adalah salimul akidah atau akidah yang bersih. Sahihul ibadah, ibadah yang benar ya, sesuai dengan perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan ataupun pengurangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang mulia dan kokoh. Ini berarti memiliki sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Seperti bersikap jujur, tidak sombong di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya, tidak menyakiti orang lain melalui lisan dan perbuatan. Seperti itu. Kemudian qawiyul jism, memiliki tubuh dan raga yang kuat. Ya. Tubuh dan raga yang kuat didukung dengan fisik atau tubuh dan raga yang sehat. Ya. Islam adalah agama yang menghargai keseimbangan, tidak hanya memperhatikan urusan rohani, tapi juga memperhatikan urusan jasmani. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Salah satunya bagaimana? Ya, Rasulullah mengajarkan untuk olahraga ya. Ada 3 itu ya, memanah, berkuda, dan berenang. Seperti itu. Puasa ya, ini juga bermanfaat buat kesehatan. Kemudian kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, thayyib ya, yang baik dan juga halal, dan tidak berlebih-lebihan. Nah, yang terpenting adalah kita juga jangan lupa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu merupakan bagian dari iman ya. Islam itu lekat dengan kesucian, kebersihan. Maka kalau dalam bab fikih pertama itu ada toharoh ya, kesucian. Seperti itu, karena Islam sangat memperhatikan kesucian, kebersihan ini ya. Dan ini sangat mendukung kita untuk memiliki tubuh yang sehat ya, jiwa yang sehat ya, yang akan menopang untuk menjadi muslim yang kuat. Seperti itu. Musaqqatul fikr ya, musaqqatul fikr berarti memiliki intelektual yang luas dan cemerlang. Memiliki intelektual yang luas dan cemerlang berarti senantiasa berpikir, belajar, dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam setiap perbuatan. Nah, ini salah satu sifat Rasulullah SAW adalah fatonah, yaitu cerdas. Ini juga salah satu yang perlu kita teladani, sehingga dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berpikir. Afala ya'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun ya. Itu semua memiliki makna berpikir, menggunakan akal. Nah, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Seperti itu. Nah, ada mujahatun li nafsih, mampu berjuang melawan hawa nafsu. Ya, mampu berjuang mengendalikan nafsunya. Sebagaimana kita ketahui dalam materi-materi sebelumnya bahwa nafsu manusia ada 3 ya. Salah satu adalah nafsu amarah, ini nafsu terendah. Nafsu ini yang menghantarkan manusia ke jalan keburukan dan dosa. Oleh sebab itu disebutkan oleh ulama bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan nafsu. Kalau seseorang sudah mampu melawan nafsunya, maka dia akan mampu melakukan jihad-jihad yang lain. Seperti itu. Harisun ala waktih ya, mampu memanage waktu dengan baik, memiliki manajemen waktu yang baik. Dalam Al-Quran Allah beberapa kali bersumpah dengan waktu seperti wad-duha, wal-laili, wasyams, wal-asr, wal-fajr.
Ini berarti Allah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap waktu. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW menyebutkan pemanfaatan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Apa saja itu? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, senggang sebelum sempit, muda sebelum tua. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada munazzamun fi syu'uni, teratur dalam segala urusan, tertib dalam segala urusan. Ya, karakter ini juga mendapat perhatian yang begitu besar dalam Islam. Dalam ajaran Islam, baik terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik, tertata, disiplin dan penuh tanggung jawab. Kemudian ada qadirun ala kasbi, memiliki kemandirian dan memenuhi kebutuhannya. Memiliki kemandirian dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Ini mengindikasikan bahwa seorang muslim harus memiliki sifat perjuangan terutama dalam segi ekonomi. Tentu saja dengan ekonomi yang baik seseorang bisa berjuang, mempertahankan prinsip dan keyakinan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah dimanipulasi, seperti itu ya. Dan yang penting adalah dia mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah agama seperti haji, zakat, infak, wakaf, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nafi'un li ghairi, dan bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka setiap muslim dianjurkan untuk mengambil peran dalam masyarakat, apapun itu bentuknya, gitu. Baik, itulah karakteristik pribadi muslim yang ideal. Ada 10 tadi. Kemudian bagaimana cara membentuk pribadi yang ideal ya? Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ada 2 cara membangun akhlak yang baik ya, sehingga mampu membentuk pribadi yang ideal. Pertama, memohon karunia Allah dan sempurnanya fitrah, agar nafsu syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada agama dan akal. Sehingga dalam hal ini setiap orang mukmin itu harus senantiasa berdoa kepada Allah. Sebesar apapun usaha kita, harus kita barengi dengan doa, gitu ya. Uda'uni fastajib lakum, berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, gitu ada kalian, seperti itu. Kita memohon supaya kita selalu diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, ada doa yang lain ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah aku di dalam agamaku, seperti itu. Di dalam keimananku. Jangan sampai goyah. Kita harus lakukan ini ya, dan kita sertai dengan doa. Seperti itu. Nah, kemudian ada mujahadah dan riyadah ya. Mujahadah perjuangan harus disertai dengan perjuangan. Kadang memang harus disertai dengan paksaan ya. Paksaan untuk meninggalkan hal-hal yang menggoda iman, yang bisa menjerumuskan iman ke dalam jurang ya. Kemudian riyadah. Riyadah itu berarti perlu latihan ya. Ini harus dididik. Kita harus mendidik diri dengan latihan-latihan dan pendidikan yang baik ya. Ini harus dimulai sejak dini ya. Seperti itu. Hal ini ya tentu semuanya membutuhkan usaha dari seorang mukmin ya, agar memiliki kendali terhadap dirinya sendiri dan membawanya kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ini bisa dimulai dari diri sendiri dan juga keluarga, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana upaya mengatasi tantangan untuk diri pribadi muslim yang ideal? Pertama, teguh dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dan berusaha mengambil hikmah dan kebaikan dari setiap cobaan dan ujian. Kemudian mensyukuri berbagai nikmat Allah, gitu ya. Kemudian mampu memilah dan memilih setiap pekerjaan, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat dan memperbanyak doa dan
zikir ya. Saya tambahkan dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kepada kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan dan maka dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Riwayat Muslim, ya seperti itu. Nah, kemudian mensyukuri nikmat itu bisa dengan berbagai cara. Misalkan kita mengakui dalam hati bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah nikmatnya gitu ya, pemberiannya. Bahkan oksigen yang kita hidup sehari-hari yang kita tidak berasa pun itu adalah nikmatnya. Seperti itu. Menyebut-nyebut semua nikmat tersebut secara lahir ya dengan hamdalah dan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut ya dalam rangka mensyukurinya, seperti itu. Atau bisa juga dengan kita bersedekah gitu. Nah, seperti itu. Jadi mensyukuri nikmat itu kita lakukan dengan cara sesuai dengan apa yang sudah diajarkannya ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih dan memilih pekerjaan ya, terutama pekerjaan yang halal ya. Kalau bisa sebisa mungkin kita juga mengambil pekerjaan yang memang sesuai dengan keahlian kita ya. Seperti itu. Kemudian menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat, contohnya membaca buku ya, belajar. Lebih baik belajar, membaca buku, datang ke majelis ilmu daripada nongkrong-nongkrong tidak jelas gitu ya. Biasanya anak muda ini ya. Nah, kayak gitu. Lebih baik kita arahkan kaki kita ke majelis ilmu, atau kita stay di rumah dalam kondisi seperti ini untuk banyak-banyak membaca buku atau membaca hal-hal yang bermanfaat gitu ya, baik itu sesuai dengan bidang kita ataupun memang di luar bidang kita ya, supaya kita lebih banyak wawasannya kayak gitu. Kemudian atau juga bisa kita lakukan dengan menjalin silaturahim dengan kawan gitu ya, dengan sanak saudara dan yang lain sebagainya. Kemudian memperbanyak doa dan zikir. Saya katakan tadi bahwa semua ini, usaha-usaha ini harus kita sertai dengan doa gitu ya. Gitu, kita berdoa supaya kita dimudahkan untuk menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang kafah, seperti itu, dimudahkan untuk menjalani ketaatan kepadanya. Oke. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan ya melalui video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan mahasiswa semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.